semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Dan hari ini tuh hari Ahad, waktunya libur tapi digunakan untuk berburu mobil idaman. Jadi kita posisinya ini cari mobil idaman pesanan dari Klaten. Kita juga nyari di wilayah Klaten juga, tapi permintaannya adalah Suzuki R3 yang dananya masuk budgetnya gitu wes 110 juta. Pasarannya sekitar antara itu, antara 100 sampai 110 ya. Kita cari harga yang antara itu R3 asli Jawa Tengah ataupun Yogyakarta. Dan kita langsung cek aja mobilnya seperti apa nanti, karena saya juga nggak tahu ini warnanya apa, mobilnya seperti apa, karena ini berburu ini kebetulan masnya yang kebetulan deket rumahnya, saya ditelepon langsung suruh cek aja ke sana. Nah, seperti apa mobil R3 nya ikutin aja. Oh ya, saya lupa. Jadi buat teman-teman semua sekalian aja, jadi kalau mobil yang harga 100 juta itu yang irit bensinnya ya, saya bilang ya sekalian aja, irit bensinnya itu pilihannya kalau yang nyaman itu ada R3, kemudian Grand Livina, dan terakhir ada Avanza Xenia. Ini kalau irit dan nyaman. Tapi kalau bandel-bandelan itu bisa ada Avanza Xenia, kemudian juga ada R3, terakhir Grand Livina. Urutannya seperti itu. Kalau mau boros dikit tapi bagus mobilnya, ada Innova bensin tentunya, karena harga segitu nggak mungkin dapat yang diesel. Jadi posisinya kalau 100 sampai 110 juta itu kita bisa pilih Innova bensin tapi boros ya, sesuai lah. Jadi ada, ketika kita pilih mobil itu pasti ada positif, ada negatifnya, ataupun ada kelebihan dan ada kekurangannya. Tinggal kita aja itu nerima nggak dengan kekurangannya. Karena kelebihan itu udah pasti bisa kita terima ya, kelebihannya apa itu pasti enak bisa kita terima. Tapi kalau kekurangannya itu harus ya nerima atau enggak gitu aja. Jadi kalau kita Innova nyaman, aman, enak, gede, luas gitu kan. Tapi efeknya apa, kekurangannya adalah bahan bakar lebih banyak dikeluarkan untuk ketika kita pakai Innova. Kemudian pajak juga lumayan dibandingkan kalau kita pilih Xenia, Avanza ataupun pilih R3. Tapi kan karena beda tahun jadi pajak sama-sama aja lah. Masalahnya kalau Innova harga 100 juta sampai 110 itu ya awal-awal ya, 2005 2006 itulah mungkin seperti itu, 2006 2007 gitu ya. Itu awal-awal itu juga agak mungkin platnya juga plat luar. Kalau plat luar mungkin saya bilang lebih murah, tapi tergantung kondisinya aja seperti apa. Sekarang kita langsung aja menuju ke tempatnya, kita langsung berburu ke wilayah Klaten, Yogyakarta. Lanjut, kita langsung ke sana. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan kalau memang perlu mendesak, silahkan telepon ke saya di 0812 2508 4-nya 4 kali. Terus oke, ini kondisi mobilnya dan sekarang kita langsung cek aja. Ini setelah kita cek, kita scan. Jadi ini kita scan ya posisi mobilnya, kita scan engine-nya, kemudian EPS-nya, kemudian elektrikal, BCM-nya, semuanya kita scan, tidak ada masalah. Dan nanti setelah kita cek semua nggak ada masalah, langsung kita tes unitnya. Dan ini bagian bawah-bawahnya juga kering, tidak ada rembesan-rembesan oli. Dan menurut saya unitnya termasuk dalam perawatannya bagus, karena posisinya mesinnya juga tidak ada masalah, tidak ada kebocoran, tidak ada bekas-bekas oli, tidak ada. Jadi memang perawatannya lumayan baik ini mesinnya, mobilnya juga. Nanti kita cek setelah kita kolong-kolong seperti ini. Kita cek juga kondisi ketika mobilnya nanti eksteriornya seperti apa. Setelah interior nanti engine secara elektrikal, kemudian bagian bawah mesin,
itu kita cek semua. Dan ini bagian atasnya juga tidak ada permasalahan-permasalahan, bening semua, masih contengan-contengan semua. Nah seperti ini, mesinnya belum pernah bongkaran. Kita cek secara menyeluruh ya, baik bawah, atas, tengah, kanan, kiri. Kemudian nanti suara mesin juga kita cek. Bagian dalam juga jangan lupa olinya ngerak apa enggak, nanti dicek juga. Ini seperti ini, coolant, kemudian yang lain-lain, fan belt segala macamnya ya kita wajib kita lakukan pengecekan. Ini seperti ini, fan beltnya masih oke, water pumpnya masih originalnya, belum pernah gantian. Ini ada rembes bekas dikit, tapi ini enggak ada basahnya ya, cuma bekas rembes kecil. Ini masih conteng-contengan sensornya, selang-selang juga kondisinya masih oke. Kita lanjut untuk pengecekan yang lain setelah engine, kemudian kita cek yang lain. Nah seperti ini ya, kita cek eksterior secara menyeluruh. Dan untuk unit ini itu ada kekurangannya itu di bagian light headlamp atau lampu sebelah kiri ya, ada retak dikit di lampu sebelah kiri, ada cuilan gitu ya. Ini kita cek juga interior ya, interiornya ini sudah coveran dan covernya ya lumayan lah, udah cukup. Nah ini posisinya ada kekurangan di bodi, itu di bumper depan itu tutup bumpernya nggak ada, kemudian di handle pintu bagian belakang dan juga pintu sebelah kiri. Sekarang kita lanjut untuk pengetesan mobilnya. Kita mau lanjut tes setelah semuanya kita cek tadi, mesin, rem semua nggak ada masalah, kopling nggak ada masalah, cuma ada kekurangan-kekurangan kecil seperti ada sepetan beberapa bagian, pintu depan kiri, kemudian fender kiri, kemudian lampu depan sebelah kiri juga ada cuil sidik, tapi tidak ada bekas nabrak baik depan maupun belakang, kemudian kanan dan kiri tidak ada. Seperti itu informasinya. Dan mobil ini itu mintae 117 juta nego, dan kita ini posisinya masih nego-nego. Selanjutnya nanti setelah kita nego-nego, kalau memang deal nanti biar diurus sama masnya yang beli. Lanjut saya akan jalan ke Jogja. Setelah dari Klaten kita jalan ke Jogja. Semuanya, jadi kita posisinya ini sudah cek, udah tes, udah scan, kita periksain semua satu persatu. Unitnya itu R3 GL 2013. Jadi kalau yang GL 2013 itu sudah double AC-nya, jadi aman-aman aja. Cuma kelengkapan yang lain seperti ABS, kemudian di setirnya ada tombol volume dan sebagainya itu nggak ada. Kemudian fog lamp juga kalau yang GL sudah ada ya. Nah itu aja sebenarnya, perbedaannya nggak terlalu banyak di antara GL sama GX. Cuma memang GX itu lebih lengkap versinya. Tapi ini tadi harganya di 117 juta. Kemudian nego setelah semuanya saya clearkan pengetesannya, pengetesan kemudian pengecekannya itu dealnya di 113 juta. Dan itu platnya AD. Kemudian kekurangannya cuma handle pintu belakang itu pecah, kemudian bumper depan itu ada tutupnya yang buat narik mobil itu juga sudah nggak ada. Jadi itu kemudian lampu depan itu dalamnya mikanya ada cuil, yang nggak ada cuil tapi nggak saya videokan. Kemudian bodi pintu sebelah kiri depan, pintunya itu ada dempulan tipis di sana, tapi kalau secara cuma sekilas itu nggak kelihatan dempulnya, tapi ya gitulah kelihatan, kalau saya kelihatan itu. Tapi tidak ada bekas accident bagian depan, accident bagian belakang juga. Cuma pintu belakang memang posisinya pernah mungkin dekok gitu ya. Kalau semua teman-teman kalau ngeliat mobilio bagian belakang itu kan banyak dekoknya, kurang lebih seperti itulah. Tapi sudah perbaikan semuanya, dan
secara keseluruhan mobil itu perbaikannya cuma kelengkapan itu tadi ya, ngelengkapin handle pintu belakang, bagasi, kemudian bumper depan, tutupnya itu perlu dibelikan, tapi itu antara perlu dan tidak perlu lah gitu. Kalau pengen yang istimewa ya tinggal dibelikan gitu kan. Secara rem nggak ada masalah, kaki nggak ada masalah, nggak ada kebocoran di bagian mesinnya belum pernah bongkaran, dan tinggal ganti oli aja. Itu terima kasih semuanya, dan jangan lupa di like videonya, subscribe, like, dan komen apabila ada semuanya belum subscribe. Dan kita lanjut lagi untuk jalan ke Jogja pengecekan unit berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan hubungi saya di 0812 2508 4 kali atau dicek di deskripsi. Oke, sekarang kita cus ke Jogja.